Shalom anak-anak semuanya, apa kabar? Miss harap kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, bertemu lagi dengan Miss Intan dan kali ini kita akan masuk ke materi kita yang baru, yaitu pembelajaran 5. Dan Miss tidak ada bosan-bosannya selalu mengingatkan kalian untuk mendengarkan video penjelasan dengan baik, disimak baik-baik, dan jangan lupa dipindahkan ke buku catatan kalian ketika kalian sudah selesai mendengarkan video penjelasannya. Oke anak-anak, Miss harap kalian dapat menyimak dengan baik ya. Dan semangat, selamat belajar semuanya. Nah anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu pelajaran 5 mengenai bangun segi banyak. Oke, tetap fokus, perhatikan baik-baik ya. Oke, kita akan masuk ke pengertian bangun segi banyak. Bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Banyak sisi pada bangun segi banyak sama dengan banyak sudutnya. Nah, kamu perhatikan untuk gambar berikut ini. Berikut ini merupakan beberapa bangun segi banyak. Ya, anak-anak, jadi kalian boleh perhatikan ya, seperti persegi panjang tersebut. Nah, persegi panjang tertutup dan dibatasi oleh ruas garis, ya. Dan banyak sisi pada persegi panjang sama banyaknya dengan sudutnya. Nah, sisinya ada 4, sudutnya juga ada 4. Nah, berikut ini merupakan contoh bukan segi banyak. Ya, jadi kamu boleh bedakan ya anak-anak. Nah, bentuknya itu oke untuk yang gambar ketiga yang warna kuning, ya kan? Nah, dia memang dibatasi oleh ruas kiri kanannya. Tetapi untuk yang bagian atas dan bawah dia melengkung. Nah, coba kalau kamu hitung sudutnya juga ya. Sudutnya tidak sama besar juga ya anak-anak. Nah, sementara syaratnya adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis dan banyak sisi pada bangun segi banyak sama dengan banyak sudutnya. Begitu juga lihat contoh yang nomor yang kelima, ya kan? Contoh yang kelima itu lihat tidak tertutup semua kan anak-anak. Nah, jadi gambar tersebut merupakan contoh gambar yang bukan termasuk bangun segi banyak. Dan kamu boleh perhatikan lagi untuk gambar berikut ya. Di sini ada beberapa contoh segi banyak dan bukan segi banyak. Kamu perhatikan lagi ya. Nah, untuk yang pertama segi banyak dan yang bukan segi banyak. Jadi kalau bukan segi banyak itu bentuknya aneh-aneh ya, nggak sama ya anak-anak. Nah, untuk yang berikut ini, kalau misalnya Miss tanya sama kalian, manakah yang bukan merupakan bangun segi banyak? Nah, benar, yang bukan merupakan bangun segi banyak yaitu B, C, dan E. Oke, kita lanjut. Kita akan masuk ke jenis-jenis bangun segi banyak. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bangun segi banyak beraturan. Dan yang kedua, mengenai bangun segi banyak tidak beraturan. Untuk bangun segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Oke, kamu perhatikan contoh berikut ini.
Nah, berikut ini juga beberapa contoh-contoh segi banyak beraturan. Ya, jadi ada mulai segitiga, persegi, segi 5, segi 6, dan yang lainnya. Oke, untuk selanjutnya, bangun segi banyak tidak beraturan. Nah, bangun segi banyak tidak beraturan adalah bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Ya, kalau untuk bangun segi banyak beraturan tadi katanya banyak sisinya dan panjang serta semua sudutnya harus sama panjang dan sama besar. Sementara untuk bangun segi banyak tidak beraturan katanya sisinya tidak sama panjang ataupun sudutnya tidak sama besar. Nah, berikut ini adalah contohnya. Nah, di sini kalian mulai lihat beberapa ya yang merupakan segi banyak beraturan, yaitu segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, segi 8 beraturan, dan juga bintang. Kenapa mereka dikatakan segi banyak beraturan? Karena kamu perhatikan, banyak sudut dengan sisinya sama ya. Lalu, apalagi di situ dikatakan semua sudutnya juga sama besar. Ya, panjang sisinya juga sama, tidak ada yang timpang, semuanya sama. Nah, sementara untuk segi banyak tidak beraturan, kamu perhatikan segitiga sama kaki. Ya, segitiga sama kaki, sisi kiri dan sisi kanannya aja yang sama. Tapi untuk alasnya berbeda, ya. Hanya kiri dan kanan aja panjang sisinya yang sama tetapi alasnya berbeda. Begitu juga untuk jajar genjang, ya. Untuk sisi kiri dan kanan dia sama panjang. Nah, sisi atas dan bawah sama panjang. Jadi, sisi atas dan bawah tidak sama panjangnya dengan sisi kiri dan kanan. Nah, begitu juga segitiga siku-siku ya. Untuk sisi kiri dan alasnya tidak sama dengan sisi miringnya. Ya, begitu juga persegi panjang. Persegi panjang, sisi kiri dan kanan tidak sama panjangnya dengan sisi atas dan bawahnya. Nah, begitu juga trapesium. Ya, anak-anak, kiri dan kanannya aja yang sama, tapi atas dan bawahnya juga sudah berbeda. Begitu juga untuk tanda panah. Ya, anak-anak. Jadi kalian sudah harus paham ya beberapa materi mengenai bangun segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Miss yakin kalian juga sudah paham ya untuk ini. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan materi kita pada hari ini. Miss harap kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Jika belum, kalian boleh ulangin lagi dan tidak boleh ada kata bosan ya. Dan tetap semangat, persiapkan diri kalian, belajar baik-baik. Begitu juga materi sebelum-sebelumnya yang pernah Miss kasih ataupun Mem kasih, kalian pelajari karena sebentar lagi kalian akan menghadapi penilaian akhir semester. Dan Miss yakin kalau kalian itu pasti semuanya bisa. Oke anak-anak, salam sehat dari Miss. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan God bless you semuanya.